pertengahan minggu kepada kita semua. Pada malam ini saya Sonia sebagai pemimpin acara, dan sebentar nanti kita akan dilayangkan doa pembuka oleh Mitchell, dan seterusnya kita akan mendengarkan lagu istimewa daripada Lola, dan setelah itu ayat hafalan yang disampaikan oleh Chester, dan renungan pada malam ini akan disampaikan oleh Elder Milton. Untuk memulai sesi kita malam ini, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga, yang Maha Esa, Maha Kasih, Maha Mulia, dan berkuasa atas segalanya. Di hari yang indah ini, Bapa, kami berdoa kepadamu. Kami berterima kasih atas segala rahmat dan berkat Bapa berikan kepada kami. Dalam kesehatan kami, dalam waktu kami, makan minum kami yang mencukupi. Dan apalagi malam ini kami akan mendengar dan mempelajari firman-Mu, Bapa. Biarlah sesi ini berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan kehendak-Mu, dan sampai kepada semua umat-umat-Mu, Bapa. Dan kami mohon malaikat-Mu dan kekuasaan-Mu, Bapa, turut beserta dengan kami, agar kami terhindari daripada iblis dan roh-roh jahat. Dan untuk mengakhiri doa kami, Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari yang sudah lalu dan hari ini, agar kami layak di hadapan-Mu, Bapa. Dalam nama Yesus yang bertakhta di kerajaan sorga, Maha Pengampun dan Maha Pengasih, kami sudah berdoa. Amin. Love your neighbor as yourself. Luke 10 verse 25. Selamat petang, selamat berbakti dalam pertengahan minggu. Marilah kita mendengar firman Tuhan melalui media Olisi
baik di sini maupun di rumah. Biarlah pelajaran ini menjadi berkat bagi kita semua dan menguatkan iman kita. Saudara-saudari yang seiman, menunggu satu perkara yang mencabar, kadangkala iman kita tergoncang apabila yang ditunggu itu lambat datang. Kadangkala kita merungut seperti bangsa Israel dahulu kala, di mana mereka menginginkan suatu yang boleh memuaskan hati nurani mereka. Akibatnya mereka binasa di perjalanan dan hanya 2 orang saja yang sampai ke Kanaan. Ini satu perkara yang banyak terjadi kepada umat Tuhan, yaitu tidak sabar dan selalu merungut. Walau bagaimanapun dalam masa kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada beberapa perkara yang Tuhan inginkan kita lakukan. 1. Sabar, sentiasa menunjukkan kasih, sentiasa bersedia, sentiasa hormat antara satu sama yang lain, sentiasa memberi perhatian kepada yang lain. Inilah yang Tuhan inginkan kepada umat-umatnya di dunia ini. Selain daripada itu, untuk diri kita sendiri, sementara menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita sentiasa berwaspada dan melipat gandakan kerohanian iman kita kepada Tuhan, dan sentiasa berdoa selalu kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan kepada umat-umatnya di dunia ini, agar kita bersedia tentang kedatangannya dan tidak akan merungut. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara dan saudari yang seiman dalam Tuhan, selagi kita mempunyai masa yang banyak kepada Tuhan, marilah kita cari kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Biarlah iman kita sentiasa teguh kepada Tuhan. Peringatan kepada kita semua sebagai anggota, jangan sibuk menginjil tapi rohani kita terabai. Jangan hanya mendengar firman tetapi tidak mengindahkannya. Ini yang paling penting harus kita ingat. Jangan beri ruang setan bekerja dalam hidup kita, karena setan membinasakan hidup manusia dalam dunia ini. Rom 6 ayat 12 dan 13 mengatakan, jangan biarkan dosa menguasai hidup kamu yang fana, supaya kamu tidak mengikuti keinginan hati yang jahat. 13, jangan serahkan seberang anggota tubuh kamu kepada kuasa dosa untuk diguna bagi tujuan jahat. Sebaliknya serahkanlah diri kamu kepada Allah. Nah, saudara dan saudari yang kekasih, kita sebagai anggota Tuhan, biarlah obor Tuhan itu menyala selalu dalam hidup kita. Menyala sampai Tuhan datang ke dunia ini, supaya setiap di antara kita akan memperoleh keselamatan yang Ia telah sediakan bagi kita. Ini kebiasaan-kebiasaan orang zaman sekarang, yaitu merungut, mempertikaikan janji Tuhan. Tidak berkesabaran seperti Injil dalam kitab Petrus mengatakan. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Bukankah Tuhan berjanji akan datang? Di manakah Dia? Ibu Bapa kita sudah meninggal, tetapi segala-galanya sama saja seperti sejak kejadian alam. Inilah rungutan-rungutan manusia zaman sekarang, yang mana mereka mau Tuhan datang dengan secepat-cepatnya. Tetapi bagaimana dengan keadaan hidup mereka? Apakah mereka sudah bersedia? Apakah mereka pastikan anak-anak dan seluruh keluarga siap menanti kedatangannya?
saranan Tuhan bagi kita semua sebagai anggota ataupun jemaat Tuhan. Biarlah kedatangan Tuhan itu menjadi berkat dan kebanggaan kita. Sebagai umat Kristen, pastikan kita selamat, pastikan keluarga kita memperoleh kehidupan yang kekal, pastikan kita memperoleh kerajaan sorga yang telah Ia sediakan. Jangan kita merungut, karena merungut menjadi satu kegagalan kita untuk menuju ke kerajaan sorga. Akhir sekali, pastikan kepercayaanmu digenggam dengan erat. Jangan sia-siakan kepercayaan ini dinodai oleh setan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 14 dan 15, saudara-saudariku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, di dalam pendamaian dengan Dia. 4:15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ini adalah ayat yang sangat penting dan harus kita ingat selalu. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ruang yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperoleh kerajaan sorga sekarang ini. Dan sekarang inilah kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan. Karena kesempatan bukan ada kedua kalinya. Undangan Tuhan kepada kita semua. Sudikah saudara-saudari dengan sukacita menjemput Tuhan di dalam hidup Anda sebagai juru selamat yang hidup? Sudikah saudara-saudari menerima pemberiannya yang istimewa itu, yaitu kerajaan sorga? Kalaulah saudara dan saudara sudi menjemput Tuhan tinggal dalam hidup kita dan berkenan menerima kerajaan sorga yang Ia sediakan, mari kita berdiri dan berdoa. Ya Bapa di sorga, kiranya pelajaran itu tadi menjadi berkat dalam hidup kami semua. Kami diberi ruang yang indah untuk berbakti, bersedia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan biarkan setan menodai hidup kami, sehingga kami tidak sabar dan merungut, sehingga kami tidak memperoleh hidup, tidak memperoleh kerajaan surga yang Ia sediakan. Biarlah iman kami senantiasa kuat di hadapan Tuhan, dan biarlah kami dapat bersedia sehingga kedatangan Tuhan dan memperoleh kerajaan surga yang Ia telah sediakan. Saya berdoa juga kepada semua anggota Gereja Tagas Kandoaya, juga semua yang menyediakan. Biarlah Tuhan berkati mereka, agar kami sama-sama memperoleh kerajaan surga yang Ia sediakan. Apabila kami balik dari tempat ini nanti, kiranya malaikat Tuhan menjaga kami, sehingga kami selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Suci tinggal dalam hidup kami, mengatur hidup kami, dan kami mendengar apa yang Roh Suci bisikan dalam hidup kami. Dalam istirahat kami malam ini, kiranya Tuhan menjagai kami, sehingga kami dapat beristirahat dan bangun pada pagi esok bersama Tuhan. Semua ini kami serah melalui nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami.